Muhammad Herpan Arasid. Aku Nayla Amalia Azmi. Hai, nama aku Naswa Amalia. Nama aku Vega Dwi Maharani. Teman-teman tahu nggak sih apa itu sirosis hepatis? Sirosis hepatis merupakan kondisi serius yang ditandai oleh kerusakan permanen pada hati, di mana jaringan sehat digantikan oleh jaringan parut atau fibrosis. Nah, fibrosis ini yang dapat mengganggu fungsi hati dan aliran darah hati. Penyakit ini merupakan tahap akhir dari berbagai penyakit hati kronis seperti infeksi virus hepatitis B, hepatitis C, konsumsi alkohol berlebih, dan kondisi metabolik lainnya. Bagaimana ya bentuk perubahan dari hati yang normal dengan hati yang terkena sirosis? Nah, ini adalah gambaran dari hati yang normal. Kita dapat melihat permukaan dan tekstur dari hati yang normal ini. Kalau kita lihat gambar melalui mikroskop, maka tampak gambaran struktur sinar dari hati yang normal. Ketika hati ini berubah menjadi sirosis, maka bentuknya akan berubah. Sirosis adalah kondisi terjadinya fibrosis yang disertai dengan perubahan generasi noduler yang luas. Apabila kita lihat kondisi hati yang sirosis, maka permukaannya akan terlihat berbenjol-benjol atau bernodul. Kemudian, ukurannya akan mengecil dan teksturnya akan mengeras. Apabila kita melihat melalui mikroskop, maka bentukan sinar menghilang dan digantikan dengan gambaran serat atau fibrosis yang masif. Selain itu, kemampuan hati sebagai organ juga akan menurun akibat dari sirosis. Perubahan-perubahan ini akan bermanifestasi menjadi tanda dan gejala yang dapat digunakan oleh dokter untuk mengenali kondisi sirosis. Sirosis dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, infeksi virus. Seperti hepatitis B dan C adalah penyebab utama di banyak negara, baik maju maupun berkembang. Infeksi virus hepatitis ini dapat menyebabkan peradangan kronis pada hati, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan sirosis. Yang kedua, konsumsi alkohol. Penyalahgunaan alkohol jangka panjang merusak sel-sel hati yang berujung pada sirosis. Yang ketiga, obesitas. Steatohepatitis non-alkoholik juga berkontribusi terhadap perkembangan sirosis. Selanjutnya, penyakit autoimun. Sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan hati secara tidak sengaja dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada hati. Umumnya, sirosis hati tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Gejala sirosis hati baru dirasakan pada saat kerusakan hati yang semakin meluas. Gejala yang timbul saat seseorang mengalami sirosis hati pada tahap awal yaitu berupa nafsu makan yang menurun, telapak tangan muncul warna merah, mudah merasa kelelahan, lemas dan lesu, mual, dan mengalami penurunan berat badan secara signifikan. Apabila sirosis hati telah mencapai tahap akhir, maka akan disertai dengan beberapa gejala lainnya, seperti kulit dan mata yang menguning, kulit terasa gatal, perubahan warna pada urin yang menjadi lebih gelap, perut membesar atau asitesis, dan muntah darah. Pemeriksaan imaging untuk sirosis hepatis itu ada apa aja sih? Pertama ada USG. Salah satu pemeriksaan yang lazim dan mudah digunakan adalah pemeriksaan ultrasonografi. Gambar tersebut adalah gambar dari USG hati yang normal, di mana kita dapat mengevaluasi adanya struktur hati. Misalnya besarnya hati, pembuluh darah, parenkim hati yang homogen, serta permukaannya licin. Nah, coba kita bandingkan dengan hasil USG hati yang sirosis, di mana kita melihat ukurannya sangat berbeda, yang kecil, permukaannya tidak rata atau berbenjol-benjol, serta sudutnya yang tumpul. Di sini kita juga melihat hilangnya pembuluh darah dalam hati
dan anechoik di sekitar hati yang merupakan gambaran dari asites atau cairan di perut. Pada dasarnya, gambaran dari pemeriksaan CT scan dan MRI ini hampir serupa dengan hasil USG. Namun, detail dari kedua pemeriksaan ini tentu akan lebih jelas. Tentu saja lebih mudah digunakan dan harganya lebih murah pemeriksaan USG dibandingkan pemeriksaan MRI ataupun CT scan. Oke, selanjutnya penggunaan Chilpuk Score pada penyakit hati kronis. Chilpuk Score merupakan sistem scoring yang penting diketahui dokter dalam menangani sirosis hepatis. Sistem scoring ini bermanfaat untuk memprediksi tingkat keparahan disfungsi hati, serta memprediksi prognosis penyakit hati kronis, seperti sirosis hepatis. Sistem scoring ini awalnya digunakan untuk mengevaluasi pasien dengan rencana transplantasi hati. Namun, penggunaan Chilpuk Score untuk tujuan memiliki beberapa limitasi dan kini sistem scoring ini digunakan untuk menentukan tingkat keparahan disfungsi hati dan prediksi mortalitas sirosis hepatis. Pada Chilpuk Score, komponen ensefalopati hepatikum dinilai secara subjektif dengan terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu tidak ada ensefalopati hepatikum, terdapat ensefalopati hepatikum grade 1 dan 2, dan terdapat ensefalopati hepatikum grade 3 dan 4. Kemudian, untuk penilaian asites pada Chilpuk Score bersifat subjektif dengan pemberian nilai 1 pada pasien yang tidak mengalami asites, nilai 2 untuk asites yang ringan atau terkontrol dengan terapi, serta nilai 3 untuk asites yang berat atau kurang terkontrol. Kemudian penilaian untuk kadar bilirubin pada Chilpuk Score yaitu dengan nilai 1 untuk kadar bilirubin kurang dari 2, nilai 2 untuk kadar bilirubin 2-3, dan nilai 3 untuk kadar bilirubin lebih dari 3. Lalu penilaian parameter albumin pada Chilpuk Score yaitu nilai 1 diberikan untuk kadar albumin yang lebih dari 3,5, nilai 2 untuk kadar albumin 2,8-3,5, dan nilai 3 diberikan untuk kadar albumin kurang dari 2,8. Kemudian ada penilaian internasional normalis rasio atau prothrombin time pada Chilpuk Score yaitu dengan nilai 1 untuk INR yang kurang dari 1,7, nilai 2 untuk INR yang jumlahnya 1,7 sampai 2,2, dan nilai 3 untuk INR yang lebih dari 2,2. Nah, dari poin-poin tadi dapat diakumulasikan menjadi hasil akhir yang terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama kelas A yaitu 5-6 poin, di mana kelangsungan hidupnya dapat diprediksi sebesar 100%. Yang kedua ada kelas B yaitu 7-9 poin, di mana dapat diprediksi kelangsungan hidupnya sebesar 80%. Dan yang ketiga ada kelas C yaitu 10-15 poin dan dapat diprediksikan kelangsungan hidup selama setahunnya itu 45%.